Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam kuasa dan kekuatannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami, Pencipta segalanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menuntun dan melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 4-5. Tertulis demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah artikel lama yang berjudul How to be Miserable, bagaimana cara menjadi sengsara. Dalam artikel itu dikatakan, untuk menjadi sengsara caranya adalah pikirkan tentang diri Anda sendiri. Bicarakan tentang dirimu. Gunakan kata saya sesering mungkin. Fokuslah selalu kepada diri sendiri. Jangan pernah lupakan jasa-jasa yang telah kita berikan kepada orang lain. Abaikan tugas kita selagi bisa dan lakukan sesedikit mungkin untuk orang lain. Cara menjadi sengsara menurut artikel ini adalah dengan memikirkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, saudara, kita berfokus pada diri sendiri, memang itu akan menimbulkan efek yang negatif. Kita akan menjadi orang yang selalu mengasihani diri sendiri dan menjadi tidak dapat bersyukur. Setiap kita perlu berfokus bukan pada diri kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 4-5 ini dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur menyatakan di sini bahwa dalam keadaannya yang gundah gulana, dalam situasi masalah dan keterpurukan yang ia alami, ia tetap berfokus kepada Tuhan, tetap merindukan Tuhan. Dalam kegundahannya, dia tetap rindu kepada Allah Pencipta dan kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongannya. Sejalan dengan ayat ini, di ayat yang berikutnya, ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau pemazmur terus-menerus berfokus kepada dirinya, ia akan terus ada dalam kondisi tertekan, gelisah, gundah gulana. Kekhawatiran dan kecemasan terus melanda dirinya. Tapi keadaan itu tidak dia biarkan. Dia melihat kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa dia punya pertolongan, punya kekuatan, sumber segala-galanya yang sanggup memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang gundah, sedang dalam masalah,
sedang diliputi kecemasan. Pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran karena berbagai pergumulan persoalan. Mari alihkan fokus kita dari fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetap rindukan Tuhan, sekalipun kita ada dalam masalah. Tetap cari Tuhan, sebab orang yang mencarinya akan mendapatkan dan akan hidup. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diajar, kami ditegur. Dalam keadaan situasi gundah gulana, dalam keadaan yang dipenuhi dengan masalah persoalan, kami tidak mau berfokus pada diri kami sendiri, tapi kami mau memandang kepada-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami, tempat di mana kami berharap, dan harapan kami tidak akan sia-sia. Kami percaya pertolongan akan datang. Nyata karya-Mu dalam kehidupan kami. Manifestasi janji-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu untuk hidup dalam kasih, dalam iman, pengharapan kepada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa, kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.